Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bertemu lagi bersama saya Rina Nur Anissa di channel YouTube-nya Rina Nur Anissa. Di sini saya bekerja sama dengan rekan saya yaitu Dian Yuliana. Kami akan membahas materi tentang program linier untuk kelas 11. Semoga video ini bisa bermanfaat. Selamat menyaksikan. Materi matematika untuk kelas 11 baik SMK, SMA, MA ataupun MAK sederajat. Apa itu program linier? Kita akan mempelajari tentang pengertian program linier terlebih dahulu. Program linier merupakan bagian dari matematika berupa pemecahan masalah pengoptimalan, yaitu memaksimalkan atau meminimumkan suatu fungsi linier yang bergantung pada kendala batasan linier. Nah, kendala ini bisa berupa ketidaksamaan ataupun persamaan. Materi yang akan kita pelajari pada program linier yang pertama yaitu kita harus bisa terlebih dahulu membuat model matematika. Kemudian yang kedua, menentukan daerah himpunan penyelesaian. Yang ketiga, menentukan nilai maksimum atau nilai minimum. Nah, dalam materi program linier kita harus bisa memahami terlebih dahulu materi prasyarat. Nah, ada dua materi prasyarat dalam program linier ini. Yang pertama yaitu sistem persamaan linier dua variabel atau disingkat menjadi SPLDT. Kemudian yang kedua, harus memahami materi ketidaksamaan linier dua variabel ataupun disingkat menjadi PTLDT. Nah, kita akan mempelajari terlebih dahulu yaitu SPLDT. Persamaan linier dua variabel adalah persamaan yang memuat dua variabel dengan pangkat tertingginya yaitu 1. Bentuk umum persamaan linier dua variabel AX tambah BY sama dengan C, PX tambah QX sama dengan R. Di sini ada dua persamaan, di mana kedua persamaan ini mempunyai dua variabel, yakni variabel X dan variabel Y. Kemudian mempunyai pangkat tertinggi 1. Tidak boleh 2, 3 dan seterusnya. Pangkat tertingginya itu yaitu harus 1. Nah, kemudian ketidaksamaan linier dua variabel. Ketidaksamaan linier dua variabel dapat didefinisikan sebagai hubungan dua keadaan yang memuat variabel berpangkat 1 dengan tanda hubungan ketidaksamaan. Nah, bentuk umum ketidaksamaan linier dua variabel yakni AX tambah BY lebih dari C. Nah, variabelnya itu tidak harus X dan Y, variabelnya itu bebas pasangan berbentuk huruf. Nah, biasanya kita menggunakan variabel X dan variabel C. Variabel X dan variabel Y, maaf. Nah, untuk lebih dari bisa diganti dengan kurang dari sama dengan, ataupun lebih dari sama dengan. Selanjutnya, penyelesaian ketidaksamaan linier. Yang pertama yaitu menggambar garis atau kurva dari persamaan liniernya. Yang kedua, memilih salah satu titik uji di atas atau di bawah garis untuk menentukan daerah penyelesaian. Kemudian selanjutnya mengarsir daerah penyelesaian. Nah, kita akan mempelajari terlebih dahulu model matematika. Apa sih itu model matematika? Model matematika adalah suatu cara sederhana untuk menerjemahkan suatu masalah ke dalam bahasa matematika dengan menggunakan persamaan, ketidaksamaan ataupun fungsi. Nah, cara membuat model matematika ada beberapa langkah. Langkah yang pertama yaitu baca secara keseluruhan soal cerita yang disediakan.
dibaca terlebih dahulu soalnya seperti apa, dipahami. Kemudian yang kedua, identifikasi masalah yang tertera dalam soal. Masalahnya apa? Kemudian yang selanjutnya, tuliskan ketentuan-ketentuan yang ada ke dalam sebuah tabel. Tempatkan besaran masalah dalam soal sebagai variabel, letakkan dalam huruf. Kemudian buat sistem persamaan atau pertidaksamaan. Nah, catatan, menggunakan tanda berikut apabila menggunakan tanda kurang dari sama dengan atau kurang dari jika nilainya maksimal, paling banyak, ataupun lebih dari. Ingat, kurang dari sama dengan atau kurang dari itu jika nilainya maksimal. Kemudian yang kedua, lebih dari sama dengan atau lebih dari jika nilainya minimal. Kemudian paling sedikit dan tidak kurang. Nah, harus diingat ya tanda ini karena ini adalah langkah pertama untuk menyelesaikan program linear. Ingat tanda-tanda ini, apakah nilainya maksimal ataupun minimal. Nah, kita akan mempelajari contoh soal. Soalnya, tempat parkir seluas 600 meter persegi hanya mampu menampung 58 sedan dan bus. Tiap sedan membutuhkan tempat 6 meter persegi dan tiap bus membutuhkan tempat 24 meter persegi. Tentukan model matematika dari permasalahan tersebut. Nah, pahami soalnya, pahami terlebih dahulu, kemudian kita membuat model matematikanya. Nah, kita akan membuat tabel terlebih dahulu. Kemudian kita misalkan di sini kan ada sedan dan ada juga bus. Nah, kita misalkan sedannya dengan variabel X, kemudian busnya kita misalkan dengan variabel Y. Ini variabelnya bebas, tidak usah X dan Y saja. Bebas mau A mau B. Tapi di sini saya akan menggunakan variabel X dan Y. Kemudian jumlah. Untuk jumlahnya di sini hanya mampu menampung 58 sedan dan bus. Berarti satu sedan ada juga satu bus. Tiap parkir kan itu perkendaraan. Nah, makanya jumlah area parkir, jumlah mobil sedan dan bus itu di area parkir tersebut hanya menampung 58 sedan dan bus. Kemudian luas sedan yaitu 6 meter persegi. Kemudian luas untuk area parkir bus adalah 24 meter persegi. Nah, luas parkir keseluruhan adalah 600 meter persegi. Nah, ini kita buat tabelnya terlebih dahulu supaya mudah untuk membuat. Nah, baik, sekarang kita akan membuat model matematikanya. Nah, setelah kita membuat tabel ini, kita akan lebih mudah untuk membuat model matematikanya. Nah, karena kita tadi sudah memisalkan sedan dengan X dan bus dengan Y. Karena di sini jumlahnya 1 dan bus juga 1, maka persamaannya X tambah Y kurang dari sama dengan 58. Kenapa kurang dari sama dengan? Nah, seperti yang materi telah kita bahas sebelumnya, apabila nilainya maksimal maka menggunakan tanda kurang dari sama dengan. Nah, bisa kita lihat dari contoh soalnya hanya mampu menampung 58, berarti maksimalnya 58 sedan dan bus, tidak boleh lebih. Nah, kemudian persamaan yang kedua, model matematika yang kedua yaitu luas. Nah, sedan luasnya itu 6 meter persegi dan untuk luas bus, area parkir bus luasnya itu 24 meter persegi.
Nah, sama ini juga menggunakan tanda kurang dari sama dengan karena nilainya maksimal. Tempat parkir seluas 600 meter persegi, tidak lebih dari 600 meter, maka nilainya maksimal. Nah, kita sederhanakan bagi 6, maka hasilnya X tambah 4Y kurang dari sama dengan 100. Semuanya dibagi dengan 6. Maka nilai X-nya itu lebih dari sama dengan 0 dan Y lebih dari sama dengan 0. Nah, mudah-mudahan materi yang saya share ini bisa bermanfaat dan dapat dipahami oleh teman-teman. Nah, untuk contoh soal selanjutnya, silahkan tonton di video saya selanjutnya. Selamat menyaksikan, jangan lupa like dan subscribe.